Halo, apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memulai Subis Live Chat di website Anda melalui demo webinar ini. Tapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Firman, saya account manager untuk Subis di Indonesia. Kemudian adapun agenda yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini itu terdiri atas 3. Yang pertama adalah cara menginstal widget Subis ke website Anda. Pada bagian ini kita akan mempelajari cara mengambil dan menaruh widget Subis ke website Anda. Kemudian yang kedua, cara memulai percakapan dan menggunakan dashboard. Di bagian ini kita akan mempelajari atau kita akan memulai percakapan dengan pengunjung website Anda dan memperkenalkan mengenai tools yang ada di dashboard. Yang ketiga, pengaturan navigasi. Di bagian ini, kita akan mempelajari cara mengganti tema, mengubah bahasa, dan pengaturan lain. Jadi langsung saja mari kita mulai. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah masuk ke akun Subis Anda. Jadi bisa kita lihat linknya ada di sini, dashboard.subis.com/login.html. Kita akan masuk menggunakan username atau email yang kita gunakan pada saat pertama kali mendaftar. Setelah memasukkan username atau alamat email, kita masukkan password, lalu tekan enter atau klik masuk. Kemudian kita akan tunggu beberapa saat sampai jendela dashboard Subis Anda terbuka. Ini kita tunggu beberapa saat. Nah, ini dia sudah terbuka. Ini adalah tampilan utama dashboard Subis Anda ketika pertama kali Anda masuk. Yang pertama kali akan kita lakukan adalah mengambil kode untuk menaruhnya di website Anda. Kita bisa perhatikan di bagian atas ini, ikuti instruksi untuk memasang jendela chat di situs Anda. Kita bisa langsung klik pada kata ikuti instruksi yang bergaris bawah ini. Setelah itu kita pilih kode, lalu klik kanan pada kode tersebut, lalu pilih copy. Jadi perlu diperhatikan untuk memasang Subis, masukkan kode ini di setiap halaman situs Anda sebelum menutup body label. Nah, selanjutnya adalah kita akan masuk ke dashboard blog atau website kita yang akan kita gunakan untuk memasang widget Subis tersebut. Pada kesempatan ini saya akan menggunakan Blogspot atau Blogger. Jadi kita akan mengedit template-nya. Kita pilih template di sini. Kemudian edit HTML. Sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu bahwa di sini kita belum menginstal widget Subis di blog ini. Jadi pada tampilan awal atau tampilan default, widget Subis akan muncul di bagian kanan bawah blog atau website Anda. Nah, di sini belum muncul, kita akan menaruh kode widgetnya. Kita bisa klik atau ketik Ctrl F di keyboard sampai muncul tab pencarian di sini. Kemudian kita akan mengetikkan body label tersebut. Jadi yang akan kita cari adalah kata kunci ini. Kita akan cari di sini. Kita akan ketikkan body. Setelah itu kita tekan enter. Ini dia di bawah sini. Lalu di manakah kita akan menaruh widget atau kode widget tersebut? Adalah tepat di atas kata body ini. Di atas ini kita klik kanan. Lalu klik paste. Ya, ini adalah script atau kode widget Subis yang akan kita taruh di website. Setelah itu saya akan menyimpan template ini. Kita pilih save template untuk menyimpan perubahan. Setelah itu kita akan melihat blog ini kembali. Kita tunggu beberapa saat sampai widget chat Subis muncul. Ini dia di bawah sini. Jika terbuka seperti ini, itu tandanya berarti ada pengunjung website yang online. Kita bisa lihat
kembali ke dashboard Subis Anda. Di situ akan tertulis bahwa ada satu pengunjung aktif dan pengunjung yang aktif akan muncul di bar pengunjung ini. Berikutnya adalah kita akan mencoba memulai percakapan. Jadi saya akan memulai percakapan sebagai pengunjung website Anda. Di bagian sini saya akan memulai chat, menyapa admin yang sedang bertugas. Halo. Ketika ada chat masuk, maka akan berbunyi atau sebuah pemberitahuan akan muncul di bawah sini. Kita bisa mengeklik, lalu akan diarahkan langsung ke dashboard Subis Anda untuk membalas chat dari pengunjung website Anda. Kita bisa lihat di sini, di bawah sini atau di sini. Kita bisa klik dan jendela tersebut akan muncul, jendela percakapan. Kita bisa membalas chat dari pengunjung. Biasanya ketika online kita sebaiknya meminta data dari pengunjung terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan meminta data dari pengunjung blog saya terlebih dahulu. Ya. Jadi saya akan memasukkan nama saya. Umumnya, informasi yang kita minta dari pengunjung adalah nama dengan email. Jadi kita juga akan meminta nama dengan email. Nantinya kita bisa mengisikan data pengunjung kita di bagian kiri. Kita bisa mengisikan namanya di sini, namanya adalah Firman. Kemudian ketika pengunjung memberikan email, kita bisa memberikan email lalu kita akan memasukkannya di data sini. Setelah itu kita bisa melanjutkan percakapan dengan pengunjung tersebut. Kita bisa menanyakan apa saja yang dia butuhkan, apa yang bisa admin bantu, dan hal lainnya yang bisa Anda tanyakan kepada pengunjung. Selain itu, data yang kita minta berupa email tersebut bisa kita gunakan untuk dimasukkan datanya ke database kita untuk nantinya akan dikirimkan berupa newsletter atau berita penting dari website Anda. Jadi kita bisa menggunakannya untuk kepentingan website kita nantinya. Kemudian setelah percakapan selesai, kita bisa mengambil tindakan, yaitu untuk mengakhiri chat atau untuk blok pengunjung yang kita tidak ingin melakukan percakapan dengan mereka. Dalam hal ini kita anggap saja percakapan dengan pengunjung ini sudah selesai, jadi kita akan mengakhiri percakapan. Kita pilih akhiri chat. Kemudian jika kita lihat di sini ada 4 tab yang terbuka yang terlihat di sini. Yang pertama adalah bagian pengunjung itu sendiri. Kemudian riwayat. Riwayat ini berisi percakapan dengan pengunjung Anda yang sudah lalu. Kita bisa melihat atau mencari hasil percakapan kita sebelumnya berdasarkan tanggal, berdasarkan agen yang aktif pada saat itu, berdasarkan label, peringkat, dan sebagainya. Percakapan ini pun bisa kita ekspor. Kita bisa pilih ekspor di sini lalu mengirimkannya ke email kita. Kemudian ada agen. Agen ini kita bisa lihat ada berapa jumlah agen kita yang sedang online, yang sedang bekerja. Kemudian kita bisa lihat di bagian laporan. Kita bisa menganalisis dan mengamati perilaku pengunjung di website Anda. Kita bisa pilih berdasarkan peringkat, label,
Ini dia peringkat, label, dan sebagainya. Kita bisa menganalisis dari hari yang berlangsung, seminggu terakhir atau 30 terakhir. Kita bisa memilih untuk menganalisis data-data pengunjung website kita. Sampai di sini, jika Anda memiliki pertanyaan, bisa Anda catat dan ajukan kepada kami, dan kami akan memberikan jawabannya sesegera mungkin kepada Anda. Berikutnya adalah pengaturan navigasi. Jadi kita akan mempelajari bagaimana cara mengubah tema, bahasa, dan sebagainya. Pengaturan tersebut bisa kita langsung akses di dashboard ini. Kita bisa memilih pengaturan di bagian ini. Kita bisa klik pengaturan. Kemudian pengaturan umum suara dalam widget. Jadi jika tanda centang ini muncul, itu berarti ketika ada chat dari pengunjung website kita, maka akan berbunyi notifikasi seperti yang Anda dengarkan tadi. Kemudian kita langsung ke widget chat saja. Yang pertama, kita akan mengubah temanya. Ada beberapa hal yang bisa kita ubah di sini. Kita bisa melihat di sini ada beberapa pilihan, yaitu ketika jendela chat online, tampilannya adalah seperti ini. Kita akan coba mengubah warnanya. Saya memilih warna misalnya kuning. Kemudian bisa kita pilih posisi widgetnya di kiri atau di kanan. Dalam hal ini kita tetap mengambil sebelah kanan saja. Kemudian jika kita lihat di bawah sini ada logo media sosial, yaitu Facebook dan Twitter. Kita bisa mengisikan link media sosial kita di bagian sini untuk memudahkan pengunjung mencari media sosial kita. Kemudian ada logo. Ini adalah logo contoh yang saya buat, yang bisa kita tampilkan di sebelah kanan sini jika kita aktifkan. Iya, seperti itu. Kemudian jika sudah mengubah, kita langsung simpan perubahan. Kita klik simpan perubahan. Ya, perubahan tersimpan. Kemudian berikutnya kita pilih bahasa. Subis sendiri mendukung beberapa bahasa, antara lain bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Spanyol, Italia, dan beberapa bahasa lain yang ada di daftar yang bisa Anda lihat ini. Tetapi untuk saat ini kita gunakan saja bahasa Indonesia. Kemudian kita sesuaikan. Karena saya menggunakan blog personal untuk contoh ini, saya tulis chat dengan saya. Jika menggunakan admin, korporasi atau departemen, kita bisa menggunakan kata chat dengan kami. Kita bisa mengubahnya dengan mudah, dan nama admin yang sedang bertugas, misalnya kita beri nama admin 2, seperti itu. Kemudian simpan perubahan. Kemudian berikutnya adalah tombol chat. Tombol chat yang dimaksud di sini adalah tombol yang akan muncul ketika status widget Subis Anda offline dan online. Ini adalah tampilan secara default. Dan di sini kita bisa mengubah sesuai keinginan. Kita bisa membuat tombol secara manual dan mengupload. Kemudian juga ada gelembung chat yang bisa kita aktifkan. Jika kita mengaktifkan gelembung chat, maka tampilannya akan seperti ini. Gelembung chat ini juga bisa kita modifikasi. Kita bisa membuat sendiri gambar gelembung chat ini, kemudian menguploadnya secara manual untuk menggantinya. Ini adalah tampilan gelembung chat default dari Subis. Kemudian perlu Anda ketahui juga bahwa gelembung chat ini hanya akan muncul ketika status di dashboard Subis Anda sedang online. Jika offline, tidak akan muncul gelembung chat tersebut. Kemudian kita bisa klik simpan perubahan. Ya. Berikutnya adalah survei chat. Survei chat ini ketika diaktifkan, maka pengunjung, jadi bisa kita lihat di sini
saya bisa melakukan percakapan langsung tanpa mengisi data terlebih dahulu. Apabila saya mengaktifkan survei chat, maka sebelum mengirimkan pertanyaan atau sapaan kepada admin, maka saya harus mengisikan data terlebih dahulu. Data itu sendiri bisa kita pilih data apa saja yang harus dimasukkan oleh pengunjung tersebut. Bisa berupa email, nomor telepon, dan lain sebagainya. Tapi umumnya saya sarankan untuk memasukkan nama dengan email saja, karena apabila terlalu banyak biasanya pengunjung akan malas untuk memulai percakapan seperti itu. Kemudian setelah pengaturan tersebut, selalu simpan perubahan agar pengaturan yang sudah Anda buat bisa langsung diaktifkan di widget Subis yang terpasang di website Anda. Jadi kita akan pilih simpan perubahan. Oke, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke pemicu. Jadi pemicu ini adalah kita bisa melakukan chat terlebih dahulu atau menyapa pengunjung terlebih dahulu tanpa perlu menunggu mereka untuk chat dengan kita. Kita bisa memilih tindakan berupa melakukan sapaan ketika pengunjung sudah memuat widget chat. Jadi ketika widget chat Subis sudah muncul di website Anda, secara otomatis akan muncul dan menyapa pengunjung berdasarkan teks yang kita telah buat. Atau bisa dipilih ketika pengunjung memulai chat, kita akan mengeluarkan jawaban secara otomatis sesuai teks yang telah kita tentukan. Atau ketika pengunjung mengirimkan pesan, seperti itu. Jadi setelah membuat pemicu tersebut, selalu ingat untuk menyimpan perubahan. Untuk lebih lengkap tentang pemicu tersebut, di sebelah kanan Anda bisa klik baca lebih lanjut. Jadi itulah tadi penjelasan singkat tentang bagaimana pengaturan navigasi widget Subis di akun Subis Anda. Sudah dijelaskan juga tadi bagaimana memulai percakapan, dan yang pertama tadi juga telah dijelaskan bagaimana cara mengambil dan menaruh widget Subis di website Anda. Saya rasa sangat mudah sekali. Ya, jadi seperti itu, dan karena penjelasannya telah selesai, saya kira sampai di sini dulu. Terima kasih telah mendengarkan.